Salam Bapak Ibu Saudara seiman dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah doa malam melalui Zoom ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas karunia yang Tuhan telah berikan bagi kami semua. Kalau saat ini, bahkan detik ini Tuhan, kami merasakan kebaikan-Mu ketika kami menyembah dan memuji-Mu. Dan bahkan kami akan mendengarkan firman yang luar biasa yang menguatkan dalam setiap segi kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kami diperkumpulkan di ruangan Zoom ini Tuhan secara digital. Kami yakin dan percaya kuasa-Mu, anugerah-Mu, bahkan berkat-Mu yang luar biasa Tuhan akan kami nikmati nantinya. Kami siap untuk memuji dan menyembah-Mu dan bahkan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan setiap kami yang merasa letih lesu akan mendapatkan kekuatan Tuhan. Ketika kekurangan, Kau berikan kecukupan bagi kami semua Tuhan, ketika kami menyembah-Mu pada malam hari ini. Mari kita sama-sama mengucap syukur dan siap untuk ibadah pada malam hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Kami hampiri tahta-Mu ya Tuhan, ke tempat kudus-Mu Yesus. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Oh Yesus, oh Yesus, yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Ku hampiri tahta-Mu, tempat kudus-Mu Tuhan. Ku sujud dan tersungkur, pandang kemuliaan-Mu. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap kekuatanku, ku mau mengasihi-Mu. Yesus, oh Yesus,
yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah. Oh Yesus, oh Yesus, oh Yesus, Anak Domba yang layak disembah. Oh Yesus, oh Yesus, Anak Allah, Kau ku sembah selamanya. Selamanya kami menyembah-Mu, Yesus, Anak Domba yang ku sembah. Hanya Engkau Yesus. Haleluya. Ya dalam ya kami menyembah-Mu Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Ya dalam ya dalam ya dalam ya segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Allahku yang ku sembah. Haleluya. Ya dalam ya dalam ya dalam haleluya. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan atas segalanya, atas hidup ini yang Kau berikan bagi kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ya lama ya lama ya lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Shalom, selamat malam. Shalom, Pak Samuel. Baik ya Pak. Iya Pak, Bapak ini awet muda loh Pak. Lama saya pertama kali lihat Bapak itu sama sekarang enggak beda. 10 tahun lalu sudah Pak. Waduh 10 tahun. Ini 35 tahun Bu saya ketemu Pak. Iya,
Betul. Siap. Kemarin ngisi di Iya Jakarta. Pak, isi di sana. Minta tolong saya. Minta Oh tolong gitu ya. saya. Karena tahu ada di Rehoboth. Katanya di jadwal nggak pernah bisa gitu. Iya katanya. Saya Ya. ya diomeli loh Pak. Pak Bu Maria bisa gitu dari mana? Betul. Saya terus ngalah Pak. Kalau enggak ngalah gimana Pak? Puji Tuhan. Iya ya Pak. Tapi ya senang kok bisa dapat itu. Saya juga ikut senang gitu loh Pak. Iya. Oh Bu Maria sudah tahu 10 tahun yang lalu ya? Oh sudah Pak. Sudah lebih kayaknya Pak. Di tempatnya Tante Erna kalau nggak salah ya Pak. Oh ya, tempatnya Tante Erna. Saya dulu juga ngisi. Tante Erna, Surabaya hampir. Ya. Itu Bapak waktu itu sering di sana. Oh, iya. Sering di sana ya sekitaran ya Pak, ada 10 tahun ada Pak. Iya, sering dulu tempat Tante Erna. Iya. Karena saya ngisi GPPS tempatnya Om Ishak Liu ya. Oh, Ishak Liu, iya. Iya, GPPS yang Iya. Iya Pak, waktu cepat berlalu ya Pak. Iya, anugerah Tuhan. Iya betul Pak. Monggo Pak, silahkan Pak. Langsung ya Bu ya. Boleh, tapi ya Pak, doa dulu ya Pak ya. Iya maaf, sampai jam berapa ya Bu saya? 1 jam boleh Pak, 45 menit boleh Pak, monggo. Oh iya. 1 jam 1/4 nggih, monggo. Ya kita doa dulu ya. Ya, monggo Pak, mari. Sungguh Tuhan, hidup adalah anugerah Tuhan. Hidup adalah kesempatan. Dan hidup adalah sungguh-sungguh nyata. Mengiring Yesus yang siap dimuridkan dan memuridkan. Yang sungguh-sungguh mau mengenal Tuhan secara pribadi. Benar-benar hari ini terus Tuhan. Sekalipun keadaan dunia tidak menentu dan penuh ketidakpastian. Di mana-mana terdapat keadaan yang tidak menyenangkan. Tetapi sungguh hari ini, malam ini lewat doa malam. Satu persekutuan yang indah. Semalam-malaman kami boleh berdoa. Sungguh-sungguh yang mengikuti Zoom saat ini juga lewat Gereja Allah Baik Rehoboth Surabaya. Kami percaya benar-benar Tuhan mengasihi kami dan Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kami, di mana kami telah ditebus dengan darah yang mahal, darah anak domba Allah, sehingga saat ini kami disucikan dengan kuasa darah Yesus, dan kami dilayakkan oleh kekuatan kuasa Roh-Mu yang kudus, Roh yang tanpa batas, maka doa yang tanpa batas, maka pengharapan yang tanpa batas, kasih-Mu yang tanpa batas ada dalam kehidupan kami orang percaya. Dan Tuhan mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, urapan yang baru, urapan yang menyegarkan, fresh every day, fresh anointing. Kami percaya kekuatan kuasa firman-Mu yang menjamah setiap kami, maka kuasa lidah bibir hamba-Mu, terlebih isi hati-Mu Tuhan, menyatakan di dalam kehidupan kami lewat hamba-Mu yang boleh menyampaikan suara isi hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, yang diperkenan oleh Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan. Kami percaya firman yang Kau urapi akan termeterai dalam kehidupan setiap pribadi kami. Dan kami punya telinga seorang murid, lidah seorang murid, yang mau dididik dan diajar oleh Guru Agung kami, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya di dalam nama Yesus kami serahkan semuanya dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, semua yang mengikuti Zoom, anugerah Tuhan, siapapun juga. Hari ini saya akan menyatakan, saya sudah berdoa karena kita kemarin baru merayakan kemerdekaan Indonesia. Ya, selamat Hari Kemerdekaan HUT yang ke-76 Republik Indonesia. 7 angka sempurna. 6 angka manusia tidak sempurna. Berarti kita butuh Tuhan, nilai yang sempurna. Makanya
Kita memasuki kehidupan gereja yang semakin disempurnakan. Karena akan ada sungguh-sungguh, dan dia katakan ada pengujian, penyaringan, dan pemurnian. Kita tidak akan bisa lari dengan kondisi keadaan dunia yang seperti sekarang ini. Maka hari ini saya mau sampaikan tentang Dirgahayu Republik Indonesia, yaitu temanya adalah apa tujuan Allah memerdekakan kita. Apa tujuan Allah memerdekakan kita? Nah, ternyata Allah itu punya tujuan. Kalau hidup nggak ada tujuan, nggak akan pernah bisa terjadi. Kenapa? Tuhan itu punya maksud. Kenapa kita diciptakan? Kenapa kita diciptakan dikatakan serupa, segambar dengan Allah? Maka dari itu hari ini sungguh-sungguh supaya kita tersingkap kata merdeka. Apa yang dimaksudkannya itu? Nah, kita akan buka Galatia 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat yang pertama lebih dahulu. Kita akan buka Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Galatia 5 ayat 1, ya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Tangkap kata supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Berarti kata sungguh-sungguh ada yang tidak sungguh-sungguh. Kata sungguh-sungguh berarti sungguh-sungguh menyatakan hidup ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Jadi ada orang yang kelihatannya merdeka, nampak luarnya, lapisan lahiriahnya. Tapi dalam manusia batinnya nggak ada kemerdekaan yang sejati. Maka Paulus mengatakannya, Kristus telah memerdekakan kita. Tanpa Kristus, Kristus artinya apa? Yang diurapi. Orang yang mengalami baptisan Roh Kudus. Orang yang mengalami penuh kuasa Roh Kudus. Yang diurapi. Yesus itu sang juru selamat. Kristus itu yang diurapi. Tuhan itu sang penguasa mutlak. Dia menjadi Tuhan dan Raja yang bertahta di dalam kehidupan kita. Manusia roh kita, di dalam hati kita. Yaitu terus dibaharui hati dan roh kita, di dalam batin kita. Manusia batinnya yang dibaharui hari ke hari. Perlu mengalami kemerdekaan. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh. Jadi kalau orang sudah mengalami kemerdekaan dalam Kristus oleh kuasa Roh-Nya yang kudus, ya karena firman juga memerdekakan kita, kebenaran itu akan memberikan kita. Karena itu harus apa? Berdirilah teguh. Jadi engkau tidak tergoyahkan. Bukan hanya karena pandemi, bukan hanya COVID. Karena banyak orang akan mengalami apa, saudaraku? Kehidupan hari-hari yang kita lewati ini, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Ternyata bukan orang akan mati karena COVID, karena sakit penyakit, karena nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, bukan. Tapi orang akan mati ketakutan. Ternyata ketakutan itu adalah roh, yaitu apa? Ternyata roh ketakutan itu membasmi kehidupan manusia roh kita menjadi mati dan selalu inginnya mati dan inginnya selalu apa? Kehidupannya putus asa, putus pengharapan, sepertinya hopeless. Makanya Tuhan ingatkan, waspadai, orang akan mati ketakutan karena kecemasan, selalu cemas hari-hari esok. Padahal Tuhan berkata, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok itu ada susahnya sendiri. Makanya kita perlu apa-apa kita bawa kepada Tuhan. Ini yang menyatakan Rasul Paulus yang luar biasa. Karena di sini jelas sekali dikatakan, berdirilah teguh. Berarti engkau tidak akan tergoyahkan.
maka pelayananmu nggak akan sia-sia, maka kesaksianmu akan sia-sia, maka firman disampaikan nggak akan sia-sia, karena engkau tetap berpegang teguh pada persekutuan yang manis, menjadi pilar-pilar tiang penopang gereja Tuhan di akhir zaman, menjadi penyulut-penyulut api, obor ilahi kegerakan, di mana kami melihat Indonesia pada waktu itu. Tuhan menyatakannya beberapa tahun yang lalu, satu hari engkau akan melihat di rumah-rumah, entah itu di desa, entah itu di kota, entah itu di pulau, entah itu di pedalaman. Di Indonesia ada api-api yang luar biasa. Dan setiap rumah ada apinya. Dan pada waktu itu saya belum tahu maksudnya. Ternyata Tuhan mengatakannya, satu hari rumah-rumah itu akan ada kehidupan api doa yang membara. Artinya ada mesbah keluarga, ada mesbah kehidupan di altarmu Tuhan, ada mesbah, ada pujian penyembahan, ada kehidupan keintiman, ada kehidupan pergaulan karib dengan Tuhan, ada kehidupan firman, kuasa firman, bahkan sungguh-sungguh keluarga-keluarga inilah pemulihan hati Bapa berbalik kepada anak. Maka waspadailah waktu engkau akan memasuki awal penderitaan. Saya belum mengerti, saya belum menangkap apa itu. Karena akan terjadi di seluruh dunia. Tuhan katakan di seluruh dunia akan terjadi kegoncangan. Aku bukan yang menggoncangkan bumi. Kita tahu bagaimana keadaan sekarang yang hari baru, kemarin dan hari ini. Satu negara diduduki. Betapa ketakutannya semua lari. Ya, namanya negaranya A depannya ya, ya udah itu aja. Makanya banyak orang lari ketakutan karena sudah dikuasai oleh T, ya oleh T, harusnya Tuhan ya, bukan, tapi T-nya lain. Nah, saudaraku, lihat hari ini kita lihat, makanya berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ternyata ada kuk perhambaan. Apa maksudnya di sini Paulus mengutarakan di jemaat di Galatia? Ternyata kemerdekaan yang dimaksudkan Paulus adalah kemerdekaan itu karena anugerah Tuhan. Perhatikan. Jadi kemerdekaan yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah grace. Jadi ini gift, pemberian, kasih karunia. Maka jangan membuat sia-sia kasih karunia Allah. Kalau hari ini ada hari perkenanan, waktunya waktu penyelamatan. Kenapa engkau tidak berbuat sesuatu setelah engkau dimerdekakan? Kalau engkau diselamatkan, harus menyelamatkan. Kalau engkau sudah dimuridkan, harus memuridkan. Gereja Tuhan harus dimuridkan. Jangan sampai nggak dimuridkan. Akan kocar-kacir, nggak ngerti firman, nggak ngerti pengajaran, nggak ngerti fondasi, nggak mengerti dasar, nggak mengerti akar yang kuat tentang kebenaran firman. Akar kehidupan iman yang kuat, yang teguh. Makanya Tuhan ingatkan, ternyata kemerdekaan ini adalah anugerah Tuhan. Kalau bukan karena Kristus yang memerdekakan, kita tidak akan pernah merdeka. Merdeka itu bukan yang ditancapkan panji. Ada panji Kristus, panji kemenangan. Jehovah Nisi. Panji kemenangan itu dinyatakannya. Makanya di situ ada Jehovah Zama. Panji-panji yang ditancapkan pada bangsa Israel mengalami kemenangan. Inilah kemerdekaan itu anugerah Tuhan. Kemerdekaan yang sejati di dalam Yesus, di dalam kuasa Roh Kudus. Maka hari-hari ini Tuhan ingatkan harus ada kreativitas yang tinggi, inovatif dalam kehidupan. Kenapa? Tuhan menyatakan 3 generasi. Anak-anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Inilah waktunya. Banyak yang saya temui hari-hari anak-anak begitu peka akan apa yang Tuhan nyatakan. Nubuat-nubuat. Pernyataannya akan terjadi. Anak-anak kami sampai mendoakan begitu banyak anak-anak ngalami. Bahkan orang tua juga. Tapi anak muda mendapat apa? Penglihatan. Akan ada vision. Akan ada pewahyuan. Dan orang tua mendapat mimpi. Impian dari Tuhan. Ternyata 3 generasi. Lihat, orang tua, anak muda, anak-anak semua tergerak dan bergerak. Bukan hanya tergerak, tapi bergerak. Kata Yoel, kata Kisah Rasul. Makanya karena waktu Roh Kudus dicurahkan, ada kegerakan yang luar biasa pada akhir zaman ini. Betapa pentingnya. Ternyata kita akan masuk sungguh-sungguh supaya kita sadar. Ternyata banyak hal yang terjadi di dalam Galatia 5 ayat 1. Kenapa demikian, saudaraku? Ternyata ada kuk perhambaan.
kita dijajah, kita mengalami penjajahan oleh iblis, penjajahan oleh siapa? Dunia, penjajahan oleh siapa? Diri kita sendiri. Peperangan itu ternyata perang melawan setan, perang melawan dunia, perang melawan diri ego kita sendiri. Semuanya ingin diakui eksistensinya. Aku nggak bisa kalau nggak begini. Banyak orang nggak suka jadi pendoa karena nggak kelihatan, nggak bisa tampil cantik. Pengennya tampil prima, eksekutif, eksklusif. Ya, orang yang senantiasa perfeksionis. Nggak mau di belakang layar, maunya tampil di depan. Tapi ternyata waktu seorang bahkan pujian, waktu seorang jadi singer, siapapun orang ini, ternyata begitu turun berbeda di atas mimbar. Karakternya ternyata masih ada kuk perhambaan. Apa yang dimaksudnya dengan kuk perhambaan? Kita akan belajar sungguh-sungguh supaya tidak ada kuk perhambaan. Karena kuk perhambaan itulah kehidupan dosa itu perlu di-pruning. Mengalami kehidupan kemerdekaan yang di-pruning. Pruning itulah pemangkasan. Akan ada pembersihan, akan ada pemotongan, akan ada pembabatan. Karena setiap ranting padaku yang tidak berbuah akan dipotong. Sehingga hari-hari ini jangan lagi ada kuk perhambaan kehidupan dosa kita. Tapi kita mau mengalami Kristus Tuhan kita, Sang Juru Selamat. Tuhan di atas Tuhan, Raja di atas segala Raja yang memerintah kehidupan kita. Nah, yang pertama, kita akan belajar apakah tujuan Allah memberikan kita di Galatia 1. Apa yang maksudnya, saudaraku? Dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Siapa yang memerdekakan? Kristus. Artinya yang diurapi. Jadi harus sungguh-sungguh. Kenapa sungguh-sungguh? Yang pertama, agar kita memiliki hidup yang berarti dan berdampak. Yang pertama, setelah kamu mengalami Kristus memerdekakan engkau harus lebih sungguh-sungguh. Apa yang dimaksudkan sungguh-sungguh? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ada kebebasan dari kehidupan dosa. Bapak pembohong, bapak pendusta, iblis. Makanya energi yang apa, saudaraku? Yang terjadi energi yang negatif. Energinya negatif, enggak positif. Kenapa negatif? Selalu pikirannya negatif thinking, enggak positif thinking. Nah, saudaraku yang kekasih, di sini kita belajar ternyata roh bohong. Adanya roh yang selalu mengeluh, enggak pernah mengucap syukur. Karena enggak sungguh-sungguh baca firman-Nya. Karena enggak sungguh-sungguh hidup kehidupan doanya. Karena enggak sungguh-sungguh pujian penyembahnya. Karena enggak sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhannya. Karena kehidupannya hanya rohnya itu selalu murung. Maka selalu apa? Kehidupannya selalu cemburu. Lihat orang lain iri hati. Di dalam gereja pun bisa terjadi jealous. Kalau ada WL, kalau ada singer yang dipakai, baru itu aja sudah begini, begitu, begitulah. Karena saya sudah jadi WL, saya sudah jadi guru sekolah minggu. Jadi saya ngerti, oh guru sekolah minggu pun bisa jealous ya. Iya, karena menangkan banyak jiwa, masih kecil, dimarahin juga. Kamu begitu gimana? Aduh, salah lagi. Menangkan jiwa. Padahal Tuhan kita mau dipakai, anak-anak bisa bernubuat. Anak muda hari ini generasi penerus gereja Tuhan harus tampil generasi di bawah kita, Bu Maria. Ya, kita kan sudah saya 64, Ibu sudah berapa nggak tahu. Ya Ibu mungkin masih 30-an lah. Wah, 70 berarti angka sempurna ya. 6-nya manusia, makanya perlu dikuasai Tuhan ya. 76 merdeka ya. Makanya kita lihat 70 itu juga Tuhan nyatakan luar biasa. Kalau bisa selebihnya 80, itulah anugerah yang melimpah berkatnya. Luar biasa. Ternyata dikatakan sungguh-sungguh merdeka, itu ada soal kebebasan kehidupan dosa, putus asa. Ternyata putus asa itu Tuhan nggak suka. Karena roh ketakutan, Tuhan tidak berikan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih dan ketertiban. Bahkan roh kepalsuan, tampilnya kelihatannya rohani, ternyata rohana. Rohana yang tampil, mukanya bertopeng, bajunya pesolek-pesolek rohani, pesolek-pesolek rohani. Jadi penampilannya ternyata penuh roh kepalsuan. Pemain musiknya
Mungkin penerima tamunya, karena kami pernah mengalami hal ini di satu gereja, makanya penuh kecurigaan, bahkan depresi, selalu khawatir, selalu pamer, selalu egois, selalu apa? Kehidupannya sombong, bahkan serakah, dosa. Coba dosa, coba esnya hilang, tinggal apa? Doa. Makanya malam ini, malam doa. Doa malam lagi. Nah, esnya apa? Esnya itu setan, esnya itu sampah, esnya itu sundal, esnya itu serakah. Nggak masuk kerajaan surga, kata Tuhan. Orang sundal, orang serakah, esnya setan. Makanya kalau sungguh-sungguh dimerdekakan dari dosa, dosa amarah, yang tidak sabaran, yang merasa dirinya juga kegalauan. Inilah kehidupan yang membawa engkau, karena tidak ada kehidupan doa. Adanya dosa, maka nggak bisa sungguh-sungguh. Kalau dosa tidak sungguh-sungguh. Inilah Tuhan mau sungguh-sungguh memerdekakan. Ada soal menentukan arah tujuan hidup yang benar, supaya kita punya tujuan arah hidup yang benar di dalam Tuhan. Kenapa demikian, saudaraku? Karena segala sesuatu Allah itu punya tujuan yang pasti. Kalau Allah punya tujuan yang pasti, berarti ada sesuatu yang diarahkan oleh Tuhan. Kenapa diarahkan Tuhan? Kalau ternyata hidup kita itu, kita ini boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia ini. Makanya manusia tidak mampu menentang tentang kodrat ilahi atas dirinya hari ini. Makanya kenapa Tuhan berkata tujuan, betapa pentingnya hidup itu harus ada tujuan. Perlu kita mengerti. Kenapa harus sungguh-sungguh merdeka menentukan arah tujuan hidup yang benar? Yaitu apa? Karena perlu kita mengerti bahwa berbicara sekarang dan hari ini berarti kita sedang mempersoal tentang perjuangan, soal proses kehidupan, soal pendidikan. Sementara semua itu bahwa pandangan Tuhan tentang apa? Akhirnya adalah awal itu penting, tapi akhir suatu hal lebih penting dari awalnya. Karena Tuhan adalah Alfa dan Omega. Awal mengiring Yesus menyala-nyala. Apakah bisa engkau tidak padam? Apakah bisa akhirnya engkau suam-suam kuku? Kehilangan kasih mula-mula, meninggalkan kasih mula-mula. Ternyata kehidupan kita bisa mengalami hal itu. Up and down. Karena apa? Karena kita tidak sungguh-sungguh. Apakah akhirnya kita ini tetap kuat dan setia? Apakah akhirnya kita tetap berjalan dalam kehendak Allah? Apakah akhirnya kita berkenan kepada Tuhan? Makanya tujuan hidup yang dipersiapkan hari ini dengan kesadaran yang sungguh-sungguh. Mari kita sadar yang sungguh-sungguh sangat memahami akan kehendak rencana Tuhan. Yang sungguh-sungguh berarti memahami kehendak rencana Tuhan. Kodrat ilahi, Tuhan sudah menentukan justru bagi orang percaya kita berkenan kepada Allah bukan sekedar diberkati. Perhatikan, orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan berkenan kepada Allah juga bukan sekedar diberkati. Menjadi pelaku firman bukan sekedar mengerti. Menjadi hamba yang setia bukan sekedar cinta Tuhan. Engkau harus sampai jatuh cinta. Bahkan jatuh cinta, kobaran api yang tak menyala. Menjadi berkat bagi sama, bukan sekedar menjadi orang baik. Menjadi orang percaya yang taat, bukan sekedar sukses. Melakukan yang Tuhan suruh. Itulah kuat dan setia, bertahan sampai akhir. Berada di tempat yang Tuhan kehendaki, berarti engkau bertahan dalam kehendak rencana ilahi. Bahkan selalu mengerti apa yang Tuhan mau atas kehidupanmu. Karena imanmu berkenan kepada Tuhan. Nah, Tuhan inilah yang Tuhan kehendaki. Selalu kita belajar. Bukan berarti kita bebas terus bebas dari kebingungan. Saudaraku, manusia bisa bingung. Karena nggak menikah, bingung. Umurku sudah sekian, karena umur. Menikah juga bingung. Karena waktu menikah, ternyata kok nggak cocok sama pasangannya. Bingung lagi. Karena apa? Setelah punya anak, kok anaknya jelek. Ternyata perempuannya wajahnya nggak asli. Nggak sungguh-sungguh asli. Ada laki-laki yang tampan, menikah dengan perempuan yang cantik sekali.
ternyata tidak sungguh-sungguh cantik. Berarti artinya penuh kepalsuan. Anaknya tiga-tiga jelek. Karena suaminya kaget. Loh, aku tampan, kamu cantik. Kok anaknya bisa begini? Nggak tahu dari mana asal usulnya. Ternyata setelah dicari fotonya dari masa kecil sampai besarnya, perubahan terjadi dari Korea. Korea yang membuat perubahan terjadi. Bukan gerejanya, bukan gereja yang besar. Kita pernah ketemu Yonggi-cho, pernah luar biasa gerejanya. Tapi ternyata setelah ke sana, wow, haleluya. Nah, makanya itu kita hidup itu artinya bebas, nggak takut. Orang kalau sudah begitu akan takut panas. Panas harus pakai kertas, atau kalau nggak pakai koran, kalau nggak pakai kipas, waduh kepanasan karena takut anak deledek semuanya, bingung lagi. Jadi akhirnya orang itu jadi bingung. Makanya hidup itu kalau ikut Tuhan, kenapa? Tuhan berkata supaya kamu tenang, teduh. Wong badai itu aja ditenangkan, diteduhkan. Berarti hari ini kita tetap melihat kebesaran kemuliaan Tuhan. Kenapa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh merdeka, dia tahu arti kehidupan keintiman. Harus sungguh-sungguh merdeka itu harus mengerti membangun impian seperti Yakub sampai doanya melihat yaitu apa yang terjadi. Anak tangga yang naik ke atas dan malaikat Tuhan turun dan naik. Sungguh-sungguh merdeka. Engkau akan melihat open heaven, pintu surga terbuka. Engkau akan mengalami kekuatan kuasa anugerah Tuhan yang sungguh-sungguh membangun impian lewat kehidupan percaya, pengharapan di tengah penderitaan, tetap ada kehidupan menabur dan engkau akan menuai. Sekalipun harus menabur dengan menangis berjalan dan menabur benih, tapi engkau akan pulang dengan sorak-sorai. Satu kemenangan itu terjadi. Makanya hari sungguh-sungguh merdeka, ada semangat daya juang yang tinggi. Engkau sekalipun 70 tahun, engkau mungkin 80 tahun, 85 masih kalah sama Kaleb. Kaleb 85, daya juangnya tetap punya roh optimis sampai di Hebron, sampai Yosua di tanah Kanaan. Ternyata perjuangan kita tidak sia-sia, maka jangan berhenti di tengah jalan. Jangan kita takut dengan keadaan. Kita kalau lihat situasi kondisi makin menakutkan. Tapi waktu kita pandang salibnya, pandang Yesusmu, pandang Allahmu, maka saya melihat di belakang Maria itu ada salib. Maka pandang tuh salib kayaknya dari emas tuh ya. Di belakangnya ada salib itu di mimbarnya. Nah, makanya pandang salibnya. Ya, ku pandang salibnya. Tuhan menyatakan perubahan kehidupan. Semangat daya juang yang tinggi. Sungguh-sungguh merdeka, ada pengharapan tanpa batas. Artinya, berarti pengharapan dengan Tuhan, engkau tidak terbatas. Sungguh-sungguh merdeka artinya bebas dari ketakutan dan penindasan. Sungguh-sungguh merdeka, ada tidak mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan kehidupan di dalam dosa. Makanya kita sekarang mengerti, oh ternyata aku harus mengalami sungguh-sungguh dibaptis Roh Kudus, sungguh-sungguh penuh Roh Kudus, sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, karena kebenaran itu memerdekakan kita. Makalah jagalah kehidupan kemerdekaan dalam Tuhan supaya kita makin kuat, supaya kita makin berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan. Maka betapa pentingnya berbahagia orang yang membawa damai. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Energi yang positif, energi yang nyata dari kehidupan. Sehingga kita belajar tentang karakter ilahi. Kita terus belajar tentang kehidupan yang memuliakan nama Tuhan. Makanya hari ini satu energi yang positif dari kehidupan, yaitu di mana kita murah hati, kita sungguh-sungguh mau memaafkan, kita sungguh-sungguh jujur, kita sungguh-sungguh dipenuhi kepercayaan dari Tuhan, menjadi distributornya Tuhan. Ada roh yang lemah lembut, ada roh yang semangat, ada roh yang berkobar, ada hati yang penuh limpah ucapan syukur, yang sungguh-sungguh akan ada roh kesabaran, ada sungguh-sungguh roh keberanian. Kenapa? Berani memasuki tata kasih karunia, sehingga kau mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Jangan takut. Kalau hidup ada anugerah Tuhan, hidup ada dalam kasih karunia Tuhan, hari ini juga, maka jangan kendor, jangan bosan, jangan jenuh. Buang semua itu dari kehidupanmu, supaya sungguh-sungguh nyata satu energi yang positif,
inspirasinya, kreatifnya, produksinya, menjadi orang yang mengimpartasi, menjadi orang yang penuh motivasi, menjadi kehidupan yang mengerti akan motivator kehidupan adalah Yesus Kristus Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus, dan kita menginspirasi banyak orang dalam kondisi kelemahan, dalam kondisi kekurangan. Orang-orang begitu banyak butuh inspirasi, tidak menjadi orang yang egosentris, tapi sungguh-sungguh orang yang orang yang rajin berdoa seperti Elia, sungguh-sungguh berdoa. Hujan turun maka hujan turun, hujan tidak turun, hujan tidak turun. Sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh penuh pengharapan, sungguh-sungguh penuh kepedulian. Itulah sungguh-sungguh penuh damai sejahtera, sungguh-sungguh bertanggung jawab. Jangan jadi suami istri, saya yang nanggung, kamu yang jawab. Jangan, artinya tanggung jawab bersama-sama selaras dengan hatinya Tuhan. Karena Tuhan akan berikan, karena kita tahu orang tidak lagi diperhamba oleh kuk perhambaan dosa, maka kita lepas. Kita tahu kita akan melihat karya Tuhan bekerja. Tapi untuk apa tujuannya? Kalau kamu ternyata tidak berarti karena tidak sungguh-sungguh, maka Tuhan berkata yang pertama, agar kamu menjadi sungguh-sungguh menjadi berarti dan berdampak. Hidup Rasul Paulus, hidupku hidup karena percaya bukan karena melihat. Hidupku bukannya aku lagi, bukan kita lagi, bukan Samuel lagi, bukan. Tapi Kristus yang tinggal di dalam kamu. Berarti sudah dikuasai, dikendalikan, dimotivasi, dimotivator oleh Sang Penjunan, Tuhan Yesus Kristus. Berarti hidup ada Kristus, mati ada keuntungan. Di dalam Kristus ternyata mati bukan kerugian, ternyata mati pun keuntungan. Kenapa? Kita punya teladan hidup Yesus Kristus, hidup yang kekal. Itu yang membuat perubahan kehidupan seorang yang berdoa, seorang yang beriman, seorang yang percaya, seorang yang penuh pengharapan, yang sungguh-sungguh merdeka. Makanya hari ini Tuhan mau agar kita jadi berkat. Hidupku di dalam dunia ini, Rasul Paulus katakan, harus senantiasa menjadi berkat. Hidup yang berbuah. Sampai hidupnya hidup yang berbuah. Ada buah pertobatan. Ada buah kebenaran. Ada buah Roh Kudus. Makanya karakter ilahi. Ada buah yang matang. Ada buah yang tetap. Itulah kehidupan kita orang percaya. Sampai tua tetap berbuah. Itu yang Tuhan suka. Makanya hari ini hidup yang sungguh didisiplinkan, berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Berarti engkau menjadi berarti, engkau menjadi berdampak lewat hidupmu sehari lepas sehari. Lewat apa? Jemaat di Makedonia, waktu dalam kondisi keadaan miskin, kondisi keadaan tidak kelimpahan, bahkan dikatakan kekurangan. Lihat, jangan berkata, Tuhan berkati aku. Nanti kalau aku diberkati, aku mau jadi berkat. Jadi jangan sampai aku udah diberkati Tuhan. Aku mau diberkati Tuhan. Karena aku mau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan nyatakan? Justru lewat Rasul Paulus. Jemaat di Makedonia. Dalam keadaan kekurangan. Dalam keadaan kemiskinan. Tapi jemaat itu berkata, sukacita dalam memberi. Bagaimana dia merasakan tidak kekurangan. Manusia itu tergantung perspektifnya, sudut pandangnya. Siapa sudut pandangmu? Kalau kamu hanya melihat ke atas terus, kalau itu Tuhan nggak masalah. Tapi kalau manusia, engkau akan kecewa. Ada vertikal, ada horizontal. Makanya waktu kita sungguh-sungguh memandang kehidupan. Apa yang terjadi? Tuhan katakan di 2 Korintus 8 pada waktu itu, di ayat 9. Yesus datang ke dunia. Dikatakan, apa yang terjadi? Waktu Yesus di dunia, dia yang kaya menjadi miskin, supaya yang miskin menjadi kaya. Bukan kaya hanya uang. Kaya kenapa? Kaya akan iman. Kaya akan pengetahuan. Kaya akan perkataan firman. Kaya akan pelayanan kasih. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus. Bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Tuh lihat. Coba ayat 7-nya. 2 Korintus 8 ayat 7. Coba dibukakan. Ya, ayat 7-nya. Maka sekarang
sama seperti kamu kaya. Kaya di dalam segala sesuatu, termasuk uang, itu bonus. Kesembuhan, itu bonus, mujizat. Berkat mujizat. Tuh lihat, kaya dalam apa? Segala sesuatu. Jadi bukan hanya karena uang, tapi karena engkau akan ditingkatkan dalam segala sesuatu dari seluruh aspekmu. Jadi dalam manusia rohmu, manusia jiwamu, manusia tubuh. Dalam iman, ternyata kaya dalam iman, kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan, kaya dalam kesungguhan. Tuh lihat, yang sungguh-sungguh dikatakan kaya dalam kesungguhan, yang nggak sungguh-sungguh melayani, yang nggak sungguh-sungguh berdoa, yang nggak sungguh-sungguh jadi pelaku firman. Beda, ini dalam kesungguhan jemaat makedonia. Untuk apa? Membantu, berarti kita menjadi distributor Allah, distributor ilahi, dan dalam kasih terhadap kami. Demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih itu. Luar biasa. Coba ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua. Ayat yang kedua, 2 Korintus 8, ayat yang kedua. Tuh lihat. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, apa yang dialami sekarang, kondisi sekarang, apa yang terjadi? Sukacita mereka meluap. Aneh bukan? Lucu ya. Dalam penderitaan kok suruh sukacitanya meluap? Enggak bisa, Pak. Mana mungkin saya kekurangan suruh sukacita. Saya keadaan ditinggal suami, ditinggal istri, ditinggal anak, suruh sukacita. Sekalipun kamu dipersatukan oleh kasih, enggak ada seorang bisa memisahkan kamu. Manusia yang akan bisa memisahkan. Apa disatukan Allah? Tidak bisa diceraikan. Tapi ternyata satu hari akan berpisah. Manusia akan meninggal. Maka jangan terikat oleh apapun dan siapapun. Apapun itu benda, siapapun itu manusia. Sukacitanya mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin. Tuh lihat. Kata sangat miskin berarti menyangatkan arti. Berarti nggak punya apa-apa. Namun mereka kaya dalam kemurahan. Luar biasa. Anugerah Tuhan. Haleluya. Berarti saya percaya jemaat yang diberkati Tuhan, GAB, Rehoboth. Luar biasa. Mereka kaya dalam kemurahan. Orangnya murah hati. Orangnya selalu jadi berkat. Memberikan nasi bungkus. Memberikan buat karyawan-karyawatinya. Selalu memberkati, selalu menolong, memberikan uluran tangan kasihnya, menjadi berkat buat keluarga-keluarga. Inilah Tuhan mau, sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Itulah hidup yang berarti. Itulah yang namanya dimerdekakan dan memerdekakan. Itulah hidup yang berdampak. Yang pertama. Yang kedua, Galatia 5 ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Galatia 5 ayat 4 sampai ke-6. Galatia 5 4 sampai 6. Kamu lepas dari Kristus jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Perhatikan dulu. Kalau kamu lepas dari Kristus, hanya Kristus yang bisa memerdekakan tadi. Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, yang bisa menggenapi hukum Taurat adalah Yesus Kristus Tuhan yang menggenapi hukum Taurat. Manusia nggak akan bisa. Jangan berbuat dosa, jangan menipu, jangan ini dan banyak 10 hukum nggak akan bisa. Tapi ternyata apa? Jika kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, kamu hidup di luar kasih karunia. Sedangkan hidup kita sekarang hidup karena kasih karunia. Karena Allah sumber kasih karunia. Makanya ayat yang kelima. Selanjutnya. Sebab oleh roh, tuh lihat. Oleh kuasa Roh Kudus. Dan karena iman. Jadi ada Roh Kudus karena imanmu. Imanmu percaya. Aku diurapi Tuhan. Kuasa Tuhan melimpah dalam diriku. Aku akan jadi saksi Kristus. Aku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Di mana aku berada, jadi berkat, berdampak. Sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Ternyata kebenaran dengan kasih karunia dulu mana? Yohanes 1 katakan, ayat 16-17, tak boleh buka.
ternyata dulu kasih karunia. Jadi kita ini benar-benar hidup dalam anugerah. Kalau kita terima kebenaran, itu memerdekakan kita. Kalau kita terima Roh Kudus, itu Roh Kudus memerdekakan kita. Hati yang berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu roh yang memerdekakan kita. Hati yang berbalik kepada Tuhan. Berarti nyata. Ayat yang ke-6. Ya, ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Artinya ini maksudnya Paulus adalah yaitu sunat, yaitu dipotong kulit katanya. Jadi hari ini kata bersunat, apa ini maksudnya? Tidak mempunyai arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Karena Tuhan menyatakannya, yaitu sungguh-sungguh sunat hati. Tuhan menyatakannya, apa ini maksudnya? Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Perhatikan, hanya iman yang bekerja oleh kasih. Berarti yang kedua, apa tujuan Allah memerdekakan kita? Yang kedua, agar kita memiliki iman yang disertai perbuatan yang diperkenan oleh Tuhan. Yang kedua, yang pertama, menjadi berarti dan berdampak. Karena ada buah kehidupanmu, orang akan merasakan hasil karya keagungan Tuhan dalam hidupmu. Engkau ada sungguh-sungguh tanganmu diberkati, hidupmu diberkati, yang melimpah-limpah. Di mana dalam kekurangan pun engkau tetap bersyukur, engkau tetap percaya, engkau tidak akan ketakutan. Hari ini makanya yang kedua, miliki iman yang disertai perbuatan. Itu yang berkenan di hati Tuhan. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Apa maksudnya? Kita buka 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Kenapa iman kok yang bekerja oleh kasih? Ternyata yang disertai perbuatan. Kita buka 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Ya, dikatakan demikian. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, engkau bisa bernubuat, engkau punya pengetahuan yang hebat, semuanya apa yang terjadi akan sirna. Hanya kasih yang tak berkesudahan, hanya kasih yang sempurna. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar adalah kasih. Dan aku mengetahui segala rahasia, jangan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, bayangkan, sampai imanmu aja sempurna. Sedangkan kita ini, mau enggak dimasukkan dapur api seperti Sadrak, Mesakh, Abednego? Mau enggak engkau seperti Daniel, dimasukkan ke gua singa? Saudaraku, tuh lihat, ujian Tuhan, pengujian, penyaringan, pemurnian. Memiliki iman yang sempurna, bisa membedakan gunung persoalanmu dalam nama Yesus. Bahkan iman sebesar biji sawi bisa membedakan gunung persoalanmu. Maka kamu harus doa yang disertai puasa. Ada jika Paulus katakan, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kau punya iman yang hebat, bisa menyembuhkan. Kau bisa punya iman yang luar biasa, pengharapan luar biasa. Tapi semuanya tanpa kasih. Dan katakan apa? Aku sama sekali tidak berguna. Kata aku sama sekali. Bayangkan dulu. Jika aku tidak mempunyai kasih Allah, kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang menerima apa adanya, maka hari ini bertobatlah. Kalau engkau pertengkaran suami istri, keributan orang tua dan anak, mertua dan menantu, bahkan terus terjadi keributan dalam gereja Tuhan, saling persaingan. Ternyata sekarang pandemi, rasain loh, punya hebatnya gedung besarnya, tapi ternyata nggak bisa dipakai. Nah, waktu ujian-ujian datang di setiap kita, hidup kita baik Allah. Makanya harus mempunyai kasih. Yang dikatakan kalau kamu tidak punya kasih, tidak ada faedahnya, nggak ada artinya. Maka yang dimaksud sunat di sini adalah sunat di dalam hati. Bagaimana hatimu nggak dipenuhi lagi kasih? Hatimu nggak lagi punya kasih agape. Manusia rohmu nggak menerima apa adanya. Sudah menikah 20 tahun pengen cerai. 10 tahun ya pengen cerai. 5 tahun pengen cerai. Ada yang 1 tahun pengen cerai. Ada yang 1 bulan. Ada yang 1 hari pengen cerai. Sampai saya bingung. Baru 1 malam. Apa yang terjadi? Seorang istri ke sini. Ke rumah. Dan berkata, Pak, saya kelihatannya tidak mampu.
punya suami seperti ini baru 1 hari dulu. Bukan 1 bulan, bukan 1 tahun, bukan 10 tahun, bukan. 1 hari langsung minta cerai. Loh, kan sudah dikonseling pernikahan, kan sudah dibukakan semuanya. Tapi ternyata dia berkata, enggak kuat, Pak. Sampai kami terkejut. Tapi dari situ, percayalah, Tuhan sanggup memulihkan engkau. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup melaksanakan rencana yang tidak pernah gagal. Ayub, apa yang terjadi penderitaan Ayub? Tapi waktu dia mencabut perkataannya, ternyata perkawinannya penuh kepahitan. Kalau hidupnya penuh kepahitan, sampai apa yang terjadi dengan Ayub? Ayub orang yang saleh, orang yang jujur. Tapi ternyata dia mencabut perkataan yang tidak benar. Dia mengalami pelipat gandaan. Dia mengalami double porsi berkatnya. Ternyata Tuhan itu rencananya nggak pernah gagal. Tuhan sanggup. Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kata sanggup, itulah kesanggupan Allah. Maka kita buka Roma 2 ayat 29. Kenapa harus disunat? Nah inilah, bukannya kulit katan yang disunat, itu untuk kesehatan. Tetapi Roma 2 ayat 29. Roma 2 ayat 29. Ya dikatakan, tetapi orang Yahudi sejati, ya dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Engkau telah hatimu mengalami kehidupan yang berbeda. Artinya engkau akan ada meterai di hatimu. Engkau sudah milik Kristus. Ada dok meterai. Sunat artinya waktu sunat yang artinya katan itu keluar darah. Maka apa yang terjadi? Mungkin hatimu sudah berdarah-darah. Oh, perkawinanmu ternyata secara rohani, bukan secara hurufiah. Sunat hati. Kenapa ciptaan baru ada ciptaan lama? Hatinya ini hati lama. Bejananya bejana yang lama, bukan bejana yang baru. Makanya Tuhan mau secara rohani. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Kalau hatimu disunat, kalau hatimu mau diubahkan, hatimu mau diperbarui, hatimu yang lama mau dipotong, ini kamu melekat pada pokok anggur yang benar, maka kita pasti akan melihat lebih dari pemenang. Tidak ada seorang pun bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Penderitaan dan penganiayaan. Itulah kekuatan kuasa pemenang. Nah, Allah yang memerdekakan kita. Bukan Allah yang memanjakan kita. Jangan jadi anak Tuhan yang manja. Justru lewat proses. Bukan untuk protes. Tapi progres. Jadi kalau diproses, jangan banyak protes. Karena akan menuju apa? Progres. Menuju yang positif. Lewat pandemi, kamu akan melihat bagaimana Tuhan jiwa-jiwa. Awan kemuliaan Tuhan turun di Indonesia. Tuhan perlihatkan. Begitu luar biasa. Tuhan katakan, beberapa malam yang lalu, Tuhan katakan, El Gibor, El Gibor. Saya pikir El Gibor apa Tuhan? Ini sudah mau jam 12 lebih. Sudah mau, aduh, ada suara bergema yang begitu luar biasa. Saya sampai nggak mengerti. Kamar saya kan gelap, kan tidur kan cuma lampunya kecil sekali. Tahu-tahu begitu terang benderang, tapi ada suara El Gibor, El Gibor, El Gibor. Allah kekuatan. Oh Tuhan, terima kasih, aku bersyukur. Kau memberi kekuatan buat setiap kami orang percaya. Kau memberi kekuatan yang tangguh, yang teguh, yang kokoh, yang terus bertumbuh di dalam Kristus. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh, Indonesia kuat, Indonesia tidak tergoyahkan. Apapun kata dunia, apapun kata negara, kita mempercaya apa kata firman Tuhan. Oleh karena itu, kita harus tetap melewati kehidupan peperangan dan kita akan melihat kemenangan. Karena Tuhan panglima perang kita. Yang lemah berani berkata, aku ini pahlawan. Yang lemah berani berkata, aku ini pahlawan. Itulah iman yang serta perbuatan. Pahlawan yang gagah berani, pahlawan yang gagah perkasa. Gideon yang pesimis, Gideon yang ketakutan.
menghadapi kenyataan hanya lewat 300 orang. Tuh lihat, peperangan terjadi dan dia menang. Mari, buka kacamata rohmu. Sungguh-sungguh kita mengalami satu perubahan kehidupan. Mata rohmu, mata hatimu, mata imanmu yang disertai perbuatan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dan ada dalam perkenanan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan sangat memberkati kita luar biasa. Kita mengalami kemerdekaan ternyata menjadi berarti dan berdampak. Hidupmu, hidupku, hidup kita semuanya. Keluarga kita. Ada keluarga yang Sakinah Glory. Keluargaku ada surgaku. Itu ada surga. Karena Bapa dalam surga, dikuduskan namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi, di dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam pekerjaanku, dalam pelayananku, dalam profesiku. Di bumi seperti di surga. Tuh lihat, kerajaan hadir. Kerajaan Allah yang bertahta. Berarti hidupmu sudah ada yang memerintah. Itulah engkau tawanan roh Allah yang hidup. Paulus sudah katakan engkau tawanan roh Allah. Engkau tidak bisa lari kemanapun. Makanya perlu iman yang disertai perbuatan. Itu dalam perkenanan Tuhan. Iman yang ada kasih. Tanpa kasih, maka sama sekali tidak berguna. Hari ini sungguh-sungguh, karena kebenaran itu memberikan kita. Dan sungguh nyata, ada anugerah demi anugerah. Maka serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia memelihara kamu. Yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Yang ketiga, Galatia 5 ayat yang ke-13. Galatia 5 ayat yang ke-13. Saudara-saudara, dikatakan di situ jelas sekali, memang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, gereja Allah baik, Rehoboth, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Nah, kamu sudah dipanggil. Ternyata kitab Wahyu berkata, yang terpanggil, yang terpilih, yang setia. Perhatikan, ternyata kita ini harus sampai pada finish-nya. Maaf, nanti kita kembali ke ayat ini ya, ke ayat 13, tapi kita lihat Wahyu 17 ayat 14 dulu. Karena yang dipanggil, telah dipanggil untuk merdeka. Ya, coba. Bisa dibukakan, tolong. Wahyu pasal 17 ayat 14. Mereka akan berperang melawan anak domba. Tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang. Saudara dan saya akan menang. Yaitu siapa? Mereka yang terpanggil. Yang telah dipilih. Dan yang setia. Yang terpanggil. Yang dipilih. Dan yang setia. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Akan ada pengujian, akan ada penyaringan, akan ada pemurnian di akhir zaman. Gereja Tuhan, kita sebagai bait Allahnya. Maka saudara dan saya yang terpanggil harus masuk sebagai orang pilihan Tuhan. Jadilah orang-orang pilihannya Tuhan. Maka akan berbeda kehidupanmu. Yang sungguh-sungguh akan berbeda menjadi orang pilihan. Apalagi dikatakan yang sungguh-sungguh, itu yang setia. S-E-T-I-A. S-E-T-I-A. Selamanya engkau terus ikut Allah. Jadi nggak ada kemunduran, adanya kemajuan. Nggak ada kemerosotan, yang ada kenaikan. Karena kamu naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan ekor. Kamu juga terbang tinggi, bukan Kristen ayam. Kristennya Raja Wali. Tuh lihat. Makanya yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Sampai finish strong, finish well. Jadilah orang-orang yang setia sampai pada akhirnya. Seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Karena dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita kembali ke Galatia pasalnya yang kelima ayat 13. Ya, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya, dia yang dipanggil untuk merdeka sampai dengan dipilih, sampai dengan yang setia. Tetapi
Janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Engkau yang bisa terpanggil, engkau yang bisa terpilih, engkau yang setia kepada Tuhan. Jangan beri kesempatan pintu celah iblis untuk masuk dalam kehidupan dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, apa maksudnya Rasul Paulus mengungkapkan ini? Ternyata yang ketiga, yang pertama ada di mana hidup kita berdampak dan menjadi berarti. Apa maksud tujuan kemerdekaan itu? Ternyata iman yang disertai perbuatan itu yang diperkenan oleh Tuhan. Yang ketiga, agar Tuhan punya tujuan. Kita memiliki hidup yang mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jiwa-jiwa yang terhilang, yang tersesat perlu diselamatkan. Engkau yang terpanggil, terpilih dan setia. Engkau mau sungguh-sungguh tinggalkan kehidupan dosa, ganti doa. Itulah satu kehidupan dari doamu tadi. Aku sudah dimerdekakan. Aku akan dipakai Tuhan memerdekakan orang lain yang terpenjara, yang tertawan. Orang yang terpuruk, orang yang mengalami kemiskinan, dalam keterpurukan manusia rohaninya. Tapi kemudian kau memerdekakan mereka dari kehidupan ranting-ranting dosa. Ranting yang kotor dibersihkan. Maka hari ini perhatikan baik-baik. Engkau diberi kesempatan. Tidak hidup dalam dosa. Tapi dalam doa. Tapi setelah doa, layani seorang akan yang lain oleh kasih. Makanya tanpa kasih Kristus, kasih yang paling besar, kamu tidak akan mampu. Mari kita di akhir zaman menjadi penuai-penuai jiwa di akhir zaman. Berarti mulai hidup agar kita memiliki hidup yang mau melayani Tuhan dan sesama. Karena Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi melayani. Berarti kita mau menangkan jiwa-jiwa. Jangan jadi Kristen yang hanya diam, yang apinya padam, yang akhirnya kehilangan kasih mula-mula, yang akhirnya suang-suang kuku, nggak berani bayar harga. Belilah emas yang murni, bayar harga. Diuji imanmu, pengharapan kasihmu. Engkau harus beli linen, kain linen yang halus, perbuatan kudus anak-anak Allah. Hidup dalam kekudusan, tanpa kekudusan kau tidak akan melihat Tuhan. Engkau bisa dipakai melayani. Tapi satu hari Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau, hanya engkau pembuat segala kejahatan. Walaupun kau punya karunia, tapi karena kau tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Perhatikan, di sini dikatakan di Matius 7 ayat 21. Jelas sekali. Apa yang terjadi? Mari kita buka Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Perhatikan. Berarti siapapun manusianya. Setiap orang itu bicara pribadi. Benarkah engkau pribadi mau diubahkan? Pribadimu serupa segambar dengan Allah? Proses kehidupan sangka diri pikul salib tetap ikut Yesus. Apapun yang terjadi, perahu kehidupan rumah tanggamu, perahu kehidupan pekerjaanmu, perahu kehidupan pelayananmu, siapa nakodanya? Kalau dia Yesus. Maka bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi nggak setiap orang akan masuk. Ternyata ada pengujian, penyaringan, pemurnian. Jangan dipikir yang terpanggil, yang terpilih, yang setia. Berarti kita sadar masuk dalam pilihan setia sampai akhir seperti Paulus. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga, yang jadi pelaku firman. Jadi yang bukan. Apa yang terjadi? Kita lihat ayat selanjutnya. Ya, pada hari terakhir banyak orang akan berseru ke Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuh lihat, sudah bernubuat loh saudara. Akan terjadi ini dan itu dan itu. Demi namamu. Dan mengusir setan. Wah, pelanannya pelepasan. Dalam nama Yesus usir segala roh jahat, roh teritorial, penghulu-penghulu udara yang dikuasai pemerintahnya oleh si iblis. Mengusir setan demi nama Tuhan.
dan mengadakan banyak mujizat. Tuh, mujizat yang luar biasa demi nama Tuhan juga. Apa yang terjadi? Ayat selanjutnya. Ayat berikutnya. Ya. Ayat selanjutnya. Dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang. Jadi anak Tuhan itu anak terang. Terang terus terang, dan terang-terangan. Jadi Tuhan berkata, harus berterus terang. Anak terang, terang terus terang, dan terang-terangan. Jadi ngerti, oh Tuhan aja berterus terang. Tuh, ngomongnya belak-belakan, buka-bukaan. Dah, kamu percaya kok atau enggak? Apa dikatakan? Berterus terang kepada mereka. Tuh lihat, mereka yang bernubuat, mereka yang mengusir setan, sudah karunia hebat, dan ternyata berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Garis bawahi, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti engkau tidak ada pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Engkau harus sampai mengenal dan dikenal oleh Tuhan secara pribadi. Ayatnya nanti ada. Ya, bukan Galatia ya. Ternyata ada hamba-hamba Allah, berarti kita anak-anak Allah, hati-hati. Jangan sampai engkau hanya tahu Tuhan, tapi tidak dikenal oleh Tuhan. Hanya tahu firman, tapi nggak jadi pelaku firman. Enyahlah daripadaku. Kamu sekalian apa? Pembuat kejahatan. Loh, Tuhan, karuniaku sudah bernubuat loh. Karuniaku sudah mengusir setan loh. Karuniaku bahasa roh. Pembuat kejahatan. Karena engkau tidak mengenal Allah. Kita buka Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Kita buka Hosea 4 ayatnya yang ke-6. Hosea 4 ayat yang ke-6. Ya, dikatakan umatku binasa karena apa? Tidak mengenal Allah. Kalau engkau berkata mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama dan juga mengasihi dirimu sendiri, ternyata binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Yang menolak engkau. Maka aku menolak engkau menjadi imamku. Tuh. Jadi imamnya jadi tolak. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu. Tuh lihat. Enggak mau belajar lagi, dan belajar lagi. Sudah seminggu sekali cukup. Enggak perlu belajar lagi. Engkau melupakan pengajaran Allah. Maka aku juga akan melupakan anak-anak. Jelas, tegas, penuh wibawa ilahi. Inilah Tuhan. Tuhan kata, aku juga akan melupakan anak-anakmu. Sampai anakmu dilupakan. Karena kamu jadi imam dan rumah tangga, jadi kepala rumah tangga, jadi suami. Enggak punya roh takut akan Tuhan. Menyepelekan istri. Kamu tidak menghargai, menghormati istri. Doamu juga terhalang, hai suami-suami. Dengar ini laki-laki. Yang laki-laki loh ya. Jadi kalau tidak menghargai istrinya, doamu juga terhalang. Terhambat. Terlambat. Terlambat sudah. Semua padamu. Karena kamu tidak pernah mau mengenal Allah. Karena kamu tidak pernah mengerti. Makanya Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Hosea 6 ayat 6. Ya. Dikatakan. Apa dikatakan? Sebab aku menyukai kasih setia. Tuh lihat. Tuhan tuh lebih suka kasih setia. Karena kasih setia Tuhan itu selalu baru setiap pagi. Dan bukan korban sembelian. Apa itu korban sembelian? Hati yang hancur. Hati yang remuk. Hati yang sudah berdarah-darah. Tersayat-sayat. Yesus di atas kayu salib. Apa yang terjadi? Dia telah hancur hatinya. Supaya hati Yesus hancur. Memulihkan hatimu yang hancur. Makanya kita mengerti sekarang. Oh ada, ternyata Tuhan itu lebih suka kasih setia ya. Kasih sama setia. Terpanggil, terpilih, setia.
Tadi iman yang disertai perbuatan, kasih. Kasih setia dan bukan korban sembelian. Kamu nangis-nangis, hancur hati di gereja sampai meler-meler semuanya. Oh Tuhan. Tapi kamu pesolek-pesolek rohani. Tapi kamu penuh dengan tipu daya iblis. Makanya Tuhan menyatakan, dan menyukai pengenalan akan Allah. Sebab Tuhan lebih menyukai pengenalan akan Allah. Lebih, kata lebih itu bergaris bawahi. Lebih daripada korban-korban bakaran. Apa Pak itu maksud korban bakaran? Apa maksudnya? Ya buka. Ya ternyata Tuhan lebih suka kasih setia daripada korban sembelian. Tuhan lebih suka pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakaran. Apa yang dimaksud korban bakaran? Bukalah di dalam 1 Korintus 13. 1 Korintus 13 ya. 1 Korintus 13 ayatnya yang ketiga. Ya. Ayatnya yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tuh lihat, pelayanannya hebat. Di mezbahnya, di altarnya Tuhan. Seperti Ishak harus dibunuh. Ada persembahan yang harus dipersembahkan oleh Abraham. Bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari sampai kita mengenal dan dikenal secara pribadi. Kita mau mengasihi Tuhan, melayani Tuhan secara pribadi, dan mengasihi sesama, melayani sama, dan juga mengasihi diri kita sendiri. Kita tutup dengan ayat Galatia 4. Ya, Galatia 4. Galatia 4 ayat 8. Galatia 4 ayat 8. Ya, ayat 8 dan 9. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tuh lihat. Ternyata tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, orang yang dewasa rohani, mental spiritualnya, mempunyai mental spiritual roh Allah yang hidup, mempunyai kekuatan mental di jiwanya, mempunyai spiritual rohnya yang kudus di alam natural. Bukan Tuhan mau yang supernatural, yang ada roh Allah yang hidup. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, gereja Allah baik yang diberkati Tuhan Rehoboth, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, tuh lihat, mengenal sampai dikenal. Jangan sampai hanya mengenal, kamu tidak dikenal Bapakmu. Bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Kamu diperbudak oleh dosa, kamu diperbudak oleh mamon, Allah atau mamon. Ayat selanjutnya, ayat 9. Udah ya, ayat 9 ya. Puji Tuhan. Makanya hari ini ayat 10, ayat 10. Ya. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Ayat 11-nya, sukanya melihara hari-hari tertentu. Oh, aku khawatir, Paulus bilang, kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Karena kamu ternyata tidak dikenal oleh Allah. Semuanya sia-sia. Hari ini, mari kita mau mengalami kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan yang abadi, yang bernilai kekal, hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Sungguh-sungguh nyata, jadi pengenalan pribadi kita akan Tuhan semakin bertambah. Ya, ada satu pujian mungkin dari Ibu, dari worship leader, kemudian saya akan berdoa. Jamnya ternyata sudah jam 9 kurang 5. Ya,
Silakan worship leader, main musik, bisa memuji memuliakan Tuhan. Ya. Ya, silahkan untuk host ditampilkan satu lagu lagi. Tolong dalam hadirat-Mu, Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup di kami. dalam kuasa kesempurnaan-Mu, Bapa. Jalan Terus kami tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, Tuhan. ada rencana yang indah, Tiada terduga, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu selalu kehadiran nyata dalam hidup kami. nyata di dalam hidupku. Mari pujikan bersama-sama. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Oh, amin.
Sungguh Tuhan, kehadiran-Mu menjadi berarti. Kalau Engkau hadir dalam kehidupan kami, dan kami mengundang Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Raja kami. Engkau hadir selalu dalam hidup setiap pribadi. Engkau hadir dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, setiap rumah tangga. Yang ada pemulihan hati Bapa berbalik kepada anak. Bahkan Engkau hadir dalam setiap pekerjaan kami. Bahkan studi kami. Bahkan kesehatan kami. Sehat rohani, sehat jiwani, sehat jasmani. Engkau hadir dalam setiap pelayanan kami. Hadirat-Mu nyata, tenggelamkan kami dalam kuasa hadirat-Mu. Karena alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Bahkan sungguh tak terselami segala keputusan-keputusan Allah. Dan sungguh tak terselami jalan-jalan Tuhan. Sebab penyertaan-Mu itu sempurna. Itulah Engkau Immanuel, Tuhan beserta kita. Sehingga hidup kami nyata ada kuasa hadirat Tuhan di kota Surabaya, ada kuasa hadirat Tuhan di bangsa negara Indonesia, bahkan sungguh di setiap pribadi keluarga-keluarga ada hadirat kuasa Tuhan. Doa kami yang kami panjatkan, kami percaya ada kuasa hadirat Tuhan buat bangsa kami, yang pemimpin bangsa kami, bahkan para menteri-menteri pejabat tinggi sampai di daerah, sampai yang paling bawah, mempunyai roh takut akan Tuhan. Maka bangsa, bahkan pemimpin bangsa yang memiliki roh takut akan Tuhan, ada kuasa hadirat Tuhan dan penyertaan Tuhan sempurna. Rancangan Tuhan penuh keajaiban, rancangan Tuhan tidak pernah gagal, rancangan Tuhan, rancangan masa depan yang penuh pengharapan, yang penuh kepastian. Rancangan Tuhan ada rancangan damai sejahtera. Kami percaya malam ini Tuhan, lewat doa malam ada kekudusan Tuhan untuk kehidupan pribadi kami, sehingga kami bisa berdoa untuk Indonesia, di persada Nusantara, Sabang sampai Merauke. Ada kota-kota, ada pulau-pulau yang ditahirkan, dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan kami percaya, kami berdoa, setiap pribadi, setiap keluarga, setiap aspek kehidupan kami, bahkan bangsa kami Indonesia, bahkan pemimpin kami dan pulau-pulau dan kota-kota dan desa-desa, berlaku kedaulatan Tuhan. Tuhan berdaulat. Tuhan berdaulat, ada hadirat Tuhan, terjadilah lawatan kuasa Tuhan atas jiwa-jiwa di Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia penuh kemuliaan-Mu, Indonesia di hati Tuhan, Indonesia sedang ada di mata Tuhan. Maka kami merendahkan diri, kami terus berdoa, kami mencari wajah Allah, tinggalkan hidup yang jahat. Maka mata Tuhan terbuka dan telinga Tuhan mendengar doa dari tempat ini, dan terjadi kekuatan kuasa roh ketaatan yang mempunyai ketaatan di bangsa kami. Kami percaya kan takut akan Tuhan. Ada roh kedisiplinan di bangsa kami, negara Indonesia tercinta. Terjadi kesatuan oleh karena anugerah Tuhan. Karena setiap gereja Tuhan, hamba Tuhan sebagai tubuh Kristus yang dipersatukan dalam kasih Kristus. Ada kemurnian Tuhan atas hadiratnya. Dan tidak ada lagi api asing di bangsa kami Indonesia. Ada lawatan api Allah, ada api doa, ada api pujian penyembahan, ada api kuasa firman, ada api kuasa Roh Kudus. Kami percaya nyata dalam kehidupan kami, sampai anak, menantu, cucu-cucu kami menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan kami percaya sungguh kuasa Tuhan bekerja lewat apa yang Tuhan nyatakan. Kuasa firman yang hidup ini akan menghidupi setiap kami. Tuhan, kami percaya menggenapi setiap firman-Mu. Hidupku menggenapi setiap firman-Mu. Nyata kuasa yang bekerja. Ada atmosfer ilahi. Ada kekuatan ilahi yang bekerja. Ada anugerah Allah dinyatakan. Karena Engkau ada El Betel, Tuhan atas rumah Tuhan. Kami ada rumah doa, rumah doa, rumah doa. Setiap pribadi menjadi rumah doanya Tuhan. El Gibor, Tuhan yang maha kuat. Tuhan kekuatanku, Tuhan yang maha kuat, Tuhan sungguh luar biasa. Engkau Allah El Shaddai, Engkau Allah El Shaddai, Tuhan yang maha kuasa. Hadir sekarang menjamah setiap kami, karena nyata apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan yang lemah pasti sudah Kau kuatkan. Lewat kuasa firman-Mu yang memerdekakan kami dari setiap roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh kebimbangan. Orang yang bimbang tidak mendapatkan sesuatu apapun dari Tuhan. Maka dalam nama sekarang ikat semua segala roh yang bukan dari Tuhan di dalam pribadi kami.
Kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan kuasa-Mu. Dan kami tolak keluar dari kehidupan kami. Karena kami percaya, kami ada Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan buat setiap kami. Kami percaya Indonesia dipulihkan, kehidupan setiap pribadi dipulihkan, bangsa dipulihkan, kehidupan pekerjaan, baik keuangan, dipulihkan oleh Tuhan, baik yang sakit COVID, bahkan yang terpapar, sudah Tuhan nyatakan mujizat kesembuhan, karena Engkau Jehovah Rafa. Engkau sang penyembuh gembala yang baik, yang memberkati setiap kami, yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Kami bersyukur malam hari ini, sungguh Jehovah Nisi, Tuhan panji-panji yang nyata buat kota-kota kami, buat negara kami. Tuhan Jehovah Rohi, gembala yang luar biasa, gembala yang baik. Tuhan Jehovah Shalom, hari ini penuh damai sejahtera. Bahkan sungguh nyata, Tuhan Jehovah Tizkenu, Tuhan kebenaran, penduduk buat Indonesia. Bangsa di persada Nusantara, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hamba-Mu saya sampaikan kuasa firman-Mu. Dan Kau akan mengubahkan kami, yang dunia tidak merdeka, yang dunia tidak sungguh-sungguh, jadi mengalami kemerdekaan, jadi sungguh-sungguh, sehingga kami menjadi berarti dan berdampak. Karena kami biji mata Tuhan, kami berharga di mata Tuhan, dan kami mau iman kami sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan kehendaki, disertai perbuatan, sehingga ada dalam perkenalan Tuhan. Maka Engkau punya tujuan yang mulia. Kami dimerdekakan kehidupan manusia, roh, jiwa, dan tubuh kami. Berarti kami makin mengasihi Tuhan dan makin mengasihi sesama. Mengenal secara pribadi, bukan katanya orang, tapi apa kata Tuhan, dalam kuasa firman, dalam kuasa Roh Kudus. Kami bersyukur, kami percaya, kami jadi orang yang sungguh-sungguh diberkati dan jadi berkat. Dimanapun kami ditempatkan, hidup kami selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kuasa kebenaran firman-Mu yang mengubah kehidupan kami. Engkau sang pengubah kehidupan. Maka hari ini sutradara hidup kami, Yesus Kristus, mengubahkan setiap pribadi, keluarga kami, anak-anak cucu kami, teman-teman, sahabat kerabat kami. Maka sungguh-sungguh karena hidup kami diubahkan, kami dipakai untuk menyampaikan warta surgawi, duta kerajaan surga, suratan Injil yang terbuka. Maka hari ini diberkatilah engkau yang sedang mendengar lewat Zoom, Gereja Allah Bayi Rehoboth. Maka diberkatilah hidupmu dalam pengenalan pribadi akan Tuhan dan sampai dikenal. Maka namamu tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Maka diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang sakinah glory, keluarga yang penuh kemuliaan Tuhan, keluarga surgaku. Maka diberkatilah setiap pekerjaan, maka menjadi berhasil. Engkau tidak menyimpangkan ke kiri, tapi perjalanan menjadi berhasil beruntung, karena engkau terus menguatkan dan meneguhkan hatimu, dan engkau punya pikiran perasaan Kristus. Dan hari ini diberkatilah studimu, diberkatilah keuanganmu, diberkatilah kesehatanmu, kesehatan yang prima, tubuhmu sehat, sehingga bisa jadi berkat buat banyak orang. Bukannya rohnya, tapi sampai roh, jiwa, dan tubuh. Maka diberkatilah pelayananmu. Di mana engkau berada, engkau siap menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Air tawar yang diubah menjadi anggur yang manis. Hari ini ada anggur yang manis. Karena kantong kulit kami bukan kantong kulit yang lama, kantong kulit yang baru. Sehingga pelayanan kami penuh anggur yang manis, penuh sukacita, anggur kasih yang melimpah. Dalam nama Yesus kami terima iman, dan dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami bersyukur berkati Maria sebagai gembala sidang, nyatakan anugerahmu sungguh-sungguh menjadi penyalur berkat surgawi, distributor Allah yang memperkaya banyak orang dalam kehidupan. Banyak jiwa diselamatkan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak Samuel, sangat memberkati firman-Nya. Terima kasih. Thank you banyak-banyak. Thank you. Dan berkati semuanya. Ya. Sampai jumpa lagi, Pak. Ya, berkati. Baik, saya lanjutkan untuk pengumuman GAB Rehoboth. Untuk pekan ini, minggu depan, tanggal 22 Agustus, pukul 12,
lewat Zoom juga di LAN ini akan ada ibadah minggu yang akan pembicaranya akan oleh Pendeta Muda Hendra. Lanjut, dan untuk perlu dicatat, ada ibadah spesial healing night ya, hari Senin besok tanggal 23 Agustus mulai pukul 18.00. Jadi di line yang sama ini saya harapkan untuk semua pelayan dan juga jemaat bisa ngikutin. Dan terakhir yaitu ibadah hari Rabu tanggal 25 Agustus pukul 19.30 dimulai. Nantinya akan ada pembicara Pendeta Bambang Sujatmiko yang akan memberkati kita semua. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan hidup yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup harus menjadi berkat. Demikianlah pujian yang baru saja kita bawakan tadi. Tetapi sesungguhnya marilah kita punya satu keinginan di dalam hati yang mana
kita berjanji bahwa hidup kita ini akan menjadi berkat. Berkat untuk sesama, berkat untuk Tuhan, berkat di dalam segala bidang pelayanan, di mana kita yang sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi berkat untuk setiap kami di muka bumi ini. Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini bersyukur kita sudah boleh mengikuti doa malam ini dan menerima firman yang luar biasa, di mana firman pada malam hari ini memerdekakan kita dari dosa. Mari kita berjanji sendiri untuk diri pribadi kita masing-masing bahwa firman malam hari ini yang memerdekakan hidup kita dari segala dosa kita. Kita berjanji sendiri dan bilang sama Tuhan, Tuhan, firman-Mu sudah memerdekakan aku dan aku tidak akan melakukan dosa lagi. Adapun hal-hal yang di mana kita terikat dan tidak bisa lepas biar malam hari ini oleh firman Tuhan yang dahsyat. Boleh terlepas segala yang kebiasaan-kebiasaan kami yang tidak dikehendaki oleh Bapa di surga. Terima kasih untuk semua firman pada malam hari ini, dan sekarang saatnya kita sampai di akhir acara doa malam ini. Mari kita satukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam yang luar biasa ini, yang mana firman-Mu pada malam hari ini sudah memerdekakan kami, Tuhan. Kami percaya kita sudah dimerdekakan dari segala rasa takut, rasa cemas, rasa tidak berguna, dan malam hari ini kita sudah menjadi tahir kembali sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu, dan terima kasih Engkau sudah mengutus hamba-Mu yang terkasih, Bapak Pendeta Samuel Dudi. Kami berdoa untuk Pak Samuel Dudi dan seluruh keluarganya. Kiranya Tuhan memberkati keluarga Pak Samuel Dudi lebih-lebih lagi, baik di dalam pelayanan, baik di dalam bisnis. Demikian Tuhan, apa yang beliau kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil, dan perlindungan yang sempurna atas seluruh keluarganya sampai ke anak cucu, dilindungi terhadap dari segala virus dan COVID. Terima kasih Bapa di surga, kami berdoa di bawah satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Demikian juga kami berdoa pada malam hari untuk jemaat Gereja Allah Baik Rehoboth yang pada malam hari ini masih belum sempat hadir di persekutuan ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang sedang mereka alami, Tuhan tidak pernah melepaskan tangan daripada mereka, serta pertolongan Tuhan untuk mereka selalu tepat pada waktunya. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Zoom, buat mereka yang sering hadir pada persekutuan Gereja Allah Baik Rehoboth. Kami juga berdoa untuk mereka yang tidak hadir pada malam hari ini. Tuhan tetap beserta mereka dan melindungi mereka. Kami sampai di akhir acara. Bapa di surga, kami bersyukur untuk fellowship, untuk persekutuan pada malam hari ini, Tuhan, di mana kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Sesuai dengan firman-Mu, 1-2 orang berkumpul, sepakat di dalam namaku, aku hadir di sana. Demikian pun hamba-Mu yakin malam hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kiranya apa yang kami lakukan sebagai pujian, penyembahan, dan doa-doa kami sampai ke hadirat-Mu, dan segala yang kami lakukan menyenangkan hati-Mu. Berikan perkenan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami sudah dimerdekakan dari segala rasa takut, cemas, dan bimbang. Demikian juga di masa pandemi ini banyak yang dihinggapi oleh perasaan takut, dan kami katakan malam hari ini kami sudah merdeka di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa di surga, malam hari ini sebagai penutup kami
Penutup doa di ibadah ini kami angkat tangan kami Tuhan, kami menyerahkan ke seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu dan percaya segala rancangan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami satu persatu dari jemaat yang hadir pada malam hari ini. Selalu baik Tuhan, rancangan-Mu tidak ada rancangan kecelakaan, tetapi semua rancangan yang luar biasa untuk setiap tangan yang terangkat. Kami percaya malam hari ini kami sudah dimerdekakan dari segala rasa takut dan percaya perlindungan-Mu untuk COVID bagi setiap kami sempurna adanya Tuhan. Kami angkat tangan kami, tanda kami berserah kepadamu dan percaya Tuhan bahwa malam hari ini Bapa di surga memberkati setiap tangan yang terangkat dengan berkat yang istimewa, berkat kemerdekaan dari semua rasa takut, berkat kasih karunia, berkat sukacita, keselamatan, serta damai sejahtera yang berkekalan yang kami terima saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Demikian Bapak Ibu, mari yang sudah terima semua berkat yang istimewa dari Bapa di surga, sama-sama kita katakan haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir pada ibadah Zoom malam hari ini.